Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Raden Paku. Gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Jangan lupa anak-anak terus jaga kesehatan anak-anak dan keluarga di rumah. Jangan patah semangat, terus berjuang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara virtual. Anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan anak-anak dimudahkan oleh Allah dapat dengan mudah memahami seluruh materi yang akan disampaikan oleh Pak Mu'al. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Pak Mu'al menyampaikan materi untuk kelas 9 yaitu tentang penyembelaihan binatang, perlu Pak Mu'al menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah setelah mengikuti penjelasan dari Pak Mu'al, anak-anak mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam penyembelaihan binatang. Adapun untuk penilaian, Pak Mu'al akan menggunakan teknik penugasan dan tes tulis. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Yang pertama yang perlu Pak Mu'al sampaikan adalah bahwa saat ini kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Itu artinya sebentar lagi, insya Allah kalau tidak salah pada hari Rabu besok, anak-anak sudah memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 Muharram. Artinya tanggal 10 nanti anak-anak akan mengikuti penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, di mana pada hari itu dilaksanakan penyembelaihan hewan kurban. Untuk itu penting bagi anak-anak untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam penyembelaihan binatang. Pertama yang perlu Pak Mu'al sampaikan adalah pengertian penyembelaihan. Pengertian penyembelaihan adalah memutus jalan makan, jalan minum, jalan nafas, dan urat-urat nadi pada leher binatang menggunakan alat yang tajam seperti pisau dan pedang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara. Artinya tidak sembarangan, dalam penyembelaihan itu ada aturan dan tata caranya. Itulah yang dijelaskan dalam Islam. Artinya menyembelih binatang itu adalah suatu ketentuan dalam penyembelaihan di mana caranya harus betul-betul benar. Kalau binatang disembelih dengan tidak benar, maka bisa kemudian hukum dari binatang itu bisa menjadi haram. Contoh, binatang disembelih tidak pada bagian leher, tapi bagian tubuh yang lain. Ini berarti tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara. Nah, kemudian yang perlu Pak Mu'al sampaikan berikutnya adalah tentang ketentuan syarat-syarat dalam penyembelaihan. Yang pertama adalah syarat-syarat binatang yang disembelih. Ada dua syarat untuk binatang yang disembelih itu. Yang pertama adalah binatang itu masih hidup. Kalau binatang itu sudah mati, maka biarpun disembelih maka hukumnya tetap haram. Oleh karena itu, syarat binatang yang akan disembelih itu harus masih dalam keadaan hidup. Yang kedua, hewan yang disembelih itu hukumnya halal, baik zat maupun caranya. Ada hewan yang hukum secara zat adalah halal, tetapi diperoleh dengan cara yang haram. Maka binatang atau hewan tersebut meskipun disembelih dengan cara yang benar, maka hukumnya tetap haram. Itulah syarat-syarat binatang yang akan disembelih. Yang kedua, syarat orang yang menyembelih. Orang-orang yang menyembelih ini juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan syarat yang ditentukan dalam Islam. Yang pertama, orang itu beragama Islam atau ahli kitab. Nah, orang selain Islam atau non-muslim dalam menyembelih binatang, maka binatang yang disembelih tetap hukumnya haram. Yang kedua, menyebut nama Allah
minimal dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan syaratnya. Yang ketiga, orang tersebut dalam keadaan berakal sehat. Orang yang tidak memiliki akal sehat atau orang gila kemudian menyembelih binatang, maka binatang yang disembelih hukumnya haram. Yang terakhir anak-anak, syarat orang yang menyembelih itu adalah dia sudah mumayyiz. Apa artinya mumayyiz? Mumayyiz itu artinya orang tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Itu adalah syarat mumayyiz. Contoh misalkan anak-anak yang masih di bawah umur, misalkan anak kecil taruhlah begitu. Ketika menyembelih binatang sementara dia tidak tahu baik dan buruknya sesuatu, maka tidak diperbolehkan dalam Islam untuk melakukan penyembelihan hewan. Karena syarat yang keempat itu adalah orang itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, kemudian untuk syarat alat yang digunakan dalam menyembelih hewan. Syarat-syarat alat yang akan digunakan untuk menyembelih hewan itu yang pertama harus tajam. Nah, tujuannya apa kok harus tajam? Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa sakit. Bisa dibayangkan misalkan menyembelih binatang menggunakan alat yang tidak tajam, maka bisa dibayangkan bagaimana rasa sakit yang dialami oleh hewan tersebut. Nah, yang kedua, benda yang atau alat yang boleh digunakan untuk menyembelih itu satu terbuat dari besi, dari baja, dari bambu, dari batu atau kaca. Selain itu tidak boleh. Nah, yang ketiga syaratnya adalah benda tersebut atau alat tersebut tidak tumpul atau tidak runcing. Yang keempat, tidak boleh menyembelih binatang menggunakan gigi, menggunakan tulang atau kuku. Ini dilarang dalam ajaran Islam. Karena syarat-syarat penyembelih binatang itu adalah harus tajam, tidak tumpul, tidak runcing, dan terbuat dari besi, baja, bambu, dan seterusnya. Yang terakhir tidak terbuat atau tidak menggunakan gigi, tulang atau kuku. Anak-anak yang hebat, yang saya cintai dan yang saya banggakan, kemudian yang perlu saya sampaikan adalah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam penyembelihan. Satu, penyembelihan binatang itu harus pada pangkal leher binatang itu. Tidak boleh sembarangan di bagian-bagian tertentu kemudian disembelih, itu tidak boleh. Tetapi harus pada pangkal leher. Yang kedua, yang dipotong adalah pada tenggorokan atau jalan nafas. Yang ketiga adalah termasuk kerongkongan juga harus terputus, terpotong, dan urat-urat nadi yang berada di sekitar leher binatang, baik urat-urat kecil yang ada di sebelah kanan maupun sebelah kiri, itu harus terpotong. Yang terakhir adalah harus menyebut nama Allah ketika melakukan penyembelihan binatang. Kemudian anak-anak yang disunahkan kembali dalam penyembelihan binatang itu adalah satu, begini, untuk hal-hal yang disunahkan artinya perbuatan yang disunahkan ketika menyembelih binatang. Jadi ada perbuatan yang itu makruh, ada juga perbuatan yang disunahkan. Artinya ketika itu dilakukan maka mendapatkan pahala, apabila tidak bisa dilakukan juga tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Yang pertama adalah menghadapkan hewan pada arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, kemudian digulingkan, bagian rusuk ada di bawah, berarti kepala berada di selatan, sedangkan ekor ada di berarti kepala ada di selatan, kemudian untuk ekornya berada di utara. Kemudian disunahkan lagi menyembelih pada pangkal leher atas yang dekat dengan kepala, itu yang disunahkan. Yang ketiga, menggunakan alat yang tajam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa sakit pada saat penyembelihan. Kemudian
Yang sunnah lagi adalah memotong urat yang ada di kanan kiri, itu hukumnya sunnah. Yang sunnah lagi adalah membaca basmalah, membaca sholawat, dan kemudian mempercepat proses penyembelaihan. Karena proses penyembelaian yang dipercepat, tidak dipelankan, itu juga membantu meringankan atau mengurangi rasa sakit pada hewan. Anak-anak yang hebat, yang saya cintai dan yang saya banggakan, yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah tata cara penyembelaian binatang. Tata cara penyembelaian binatang itu ada dua. Yang pertama, menyembelih binatang secara tradisional. Yang kedua, menyembelih binatang dengan cara mekanik. Nah, ini yang biasa kita temui, yang mungkin anak-anak sudah pernah melihat, itu adalah penyembelihan binatang secara tradisional. Nah, bagaimana cara menyembelih binatang tradisional itu? Mungkin anak-anak juga sudah tahu. Biasanya yang pertama adalah menyiapkan lubang untuk mengalirkan darah. Nah, ini yang pertama. Disiapkan lubangnya dulu supaya darah yang keluar dari hewan ini tidak melebar kemana-mana, sehingga ketika disembelih darahnya langsung mengalir pada lubang yang sudah dibuatnya. Yang kedua, menyiapkan alat. Alat itu penting disiapkan terlebih dahulu, jangan sampai ketika hewan sudah siap disembelih, ternyata alatnya belum siap. Misalkan alatnya belum diambil, misalkan alatnya belum diasah dan sebagainya. Yang ketiga, binatang yang disembelih itu menghadap kiblat dengan tulang rusuknya berada di bawah, kemudian kepala ada di selatan, sedangkan ekor ada di belakang. Itu yang sudah biasa orang-orang menyembelih binatang secara tradisional. Kemudian biasanya kaki dipegang kuat-kuat, kemudian tanduk biasa ditancapkan ke tanah supaya ketika disembelih itu gerakan-gerakannya, kemudian pisau yang nancap di lehernya itu tidak lepas. Karena ketika pisau itu lepas dari leher, maka kemudian disembelih kembali, itu hukumnya haram. Itu artinya hewan tersebut disembelih sebanyak 2 kali, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Hewan yang disembelih 2 kali itu hukumnya haram. Yang berikutnya, biasanya penyembelihan secara tradisional itu diawali dengan membaca basmalah dan menyembelih secara cepat. Kemudian anak-anak, cara yang kedua adalah cara mekanik, yaitu menggunakan teknologi. Bisa atau hewan dimasukkan ke dalam suatu ruangan, kemudian di ruangan itu sudah dipenuhi asap yang beracun, sehingga hewan ini pingsan. Bukan mematikan, tetapi ini kadar asapnya ini tidak mematikan, hanya memingsankan binatang. Setelah ada puluhan hewan masuk ruangan tertentu dan semuanya sudah pingsan, maka kemudian dilanjutkan dengan penyembelaihan. Tujuannya apa? Biasanya penyembelaihan secara mekanik itu ketika orang menyembelih dalam jumlah hewan yang banyak, supaya untuk mempercepat proses penyembelaihan. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk mengurangi rasa sakit, karena ketika hewan itu pingsan dan disembelih, maka rasa sakitnya tentu bisa berkurang. Nah, itulah anak-anak 2 cara menyembelih hewan. Yang pertama adalah cara tradisional, dan yang kedua cara mekanik. Dan secara mekanik ini menurut fatwa MUI sudah diperbolehkan. Nah, anak-anak, kesimpulannya pada materi kali ini yang perlu saya Pak Mual sampaikan adalah bahwa dalam penyembelihan binatang itu ada ketentuan-ketentuan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya hewan yang disembelih itu halal dagingnya untuk dimakan. Karena ketika salah dalam menyembelih, maka hewan yang disembelih itu hukumnya menjadi haram, meskipun hewan tersebut hukumnya adalah halal. Oke, itu saja anak-anak.